Bismillahirrahmanirrahim. Bagian yang kedua, tentang sebab pengharaman. Ini juga menjadi perhatian para ulama. Walaupun seorang muslim sebenarnya, ketika sudah tahu hukumnya haram, langsung menjauhi. Nggak boleh seorang muslim mengatakan, saya harus tahu dulu dong apa sebabnya, baru saya tinggalkan. Nggak boleh seperti itu. Orang muslim itu ketika dia tahu, ini adalah perintah atau itu adalah larangan, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Perintah dilakukan, larangan ditinggalkan. Tetapi para ulama juga membahas untuk kita lebih memahami dengan baik. Ada hikmah-hikmah mengapa dilarang. Maka jemaah sekalian, para ulama menyebutkan ada 5 sebab mengapa dilarang. Dan kita akan tambahkan satu lagi sebab yang mungkin sesuai dengan zaman ini, yang ke-6. Jadi insya Allah kita akan menyebutkan 6 sebab secara ringkas mengapa dilarang membuat gambar-gambar bernyawa. Yang pertama adalah, itu termasuk tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Sebagaimana hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kisah tentang negeri Habasyah dahulu, sebelum ada kota Madinah, para sahabat radhiyallahu taala anhum berhijrah ke sana. Di antara yang pernah berhijrah ke sana, Ummu Salamah dan Ummu Habibah radhiyallahu taala anhumah. Mereka pun menceritakan sebuah gereja milik orang-orang Nasrani yang mereka lihat di negeri Habasyah. Gereja itu mereka namakan Gereja Maria. Kemudian mereka berdua menceritakan fadzakarata min husniha wa tasawira fiha, tentang indahnya gereja tersebut dan gambar-gambar yang ada di dalamnya. Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu sedang sakit mengangkat kepalanya, padahal beliau sedang sakit. Karena ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting, beliau angkat kepalanya, kemudian beliau bersabda, Ulaika idza mata fihimur rajulu salih, banau ala qabrihi masjidah. Mereka itu, apabila wafat orang soleh di tengah-tengah mereka, mereka akan membangun tempat ibadah di kuburannya. Summa sawwaru fihi tilka suwar. Kemudian mereka buat gambar-gambar itu di dalam rumah ibadah tersebut. Ulaika syirarul khalqi indallahi ta'ala. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Masih banyak orang-orang kafir sampai hari ini. Mereka membuat gambar-gambar bernyawa dengan berbagai macam tujuan. Walaupun kita tidak bertujuan seperti tujuan mereka, sama saja itu sudah termasuk tasyabbuh, menyerupai mereka. Dan kita mengetahui bersama, menyerupai mereka dilarang keras dalam syariat. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, mengapa dilarang? Karena malaikat tidak mau masuk rumah yang di dalamnya ada gambar bernyawa. Ini sebab yang kedua. Allah melarang para malaikat untuk memasuki rumah yang di dalamnya ada gambar bernyawa. Maka dalam syariat diharamkan. Sebagaimana diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Talhah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala tasawir." Para malaikat tidak akan memasuki sebuah rumah yang di dalamnya ada anjing dan ada gambar-gambar bernyawa. Kemudian sebab yang ketiga, membuat gambar bernyawa berarti menyaingi ciptaan Allah. Menyaingi ciptaan Allah. Dan ini sangat besar dosanya. Hamba yang lemah ini
hamba yang penuh dengan kekurangan ini mencoba untuk menyaingi Allah Azza wa Jalla dalam penciptaan. Maka ini sebab yang ketiga yang menunjukkan itu adalah dosa yang sangat besar. Berdasarkan hadis Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Aisyah, asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamah alladzina yudahuna bi khalqillah." Di antara yang paling keras azabnya di hari kiamat adalah orang-orang yang menyaingi ciptaan Allah, yaitu dengan cara membuat gambar-gambar bernyawa. Dan banyak hadis-hadis yang lain. Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam melarang membuat gambar-gambar bernyawa, karena orang yang melakukannya sama saja dia mencoba untuk menyaingi Allah dalam penciptaan. Alasan yang keempat, dan ini yang paling berbahaya, gambar-gambar bernyawa itu adalah pintu kesyirikan. Dan jemaah sekalian, ini bukan teori atau sekedar dikhawatirkan saja, ini sudah fakta. Bahkan pertama terjadi kesyirikan di muka bumi karena orang membuat patung, membuat gambar bernyawa. Yang Allah sebutkan di surat Nuh, 5 orang saleh dibuat patungnya, kemudian akhirnya disembah. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Mereka berkata, jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian, jangan tinggalkan Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Ini 5 orang soleh yang awalnya dibuat patungnya. Pada akhirnya mereka menyembahnya. Awalnya setan membisikkan kepada mereka untuk membuat patung orang-orang soleh tersebut. Kemudian wafat generasi yang membuat patung itu, datanglah generasi baru. Lalu setan membisikkan kepada mereka, dulu nenek moyang kalian menyembah patung-patung tersebut, maka akhirnya patung-patung itu disembah. Jemaah sekalian, di sini kita bisa memetik pelajaran. Mungkin bukan kita yang membuat patung itu yang menyembah patung tersebut, tetapi anak-anak kita kelak. Dan siapa yang bisa menjamin? Mungkin sekarang ada orang yang bisa mengatakan, nggak mungkinlah saya menyembah patung itu. Tapi siapa yang bisa menjamin anak-anak kita kelak, setan tidak berhasil menjerumuskan mereka untuk menyembah patung itu? Siapa yang bisa menjamin? Tidak ada. Ini jalan kepada kesyirikan. Jadi hati-hati. Dari semua alasan ini, maka yang keempat, yang paling berbahaya. Kenapa disebut lebih dari satu alasan? Berdasarkan dalil-dalil. Walaupun seseorang mengatakan, nggak mungkinlah saya menyembahnya, tetap dilarang. Karena itu tasyabbuh, menyerupai orang kafir. Dan juga membuat malaikat nggak masuk rumah kita kalau ada di rumah. Dan juga menyaingi ciptaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian alasan yang kelima, dan ini alasan tambahan, berdasarkan dalil-dalil yang umum. Kalau 4 alasan yang pertama, ini berdasarkan dalil-dalil tentang pengharaman membuat gambar bernyawa. Sedangkan yang kelima, berdasarkan dalil-dalil yang umum. Apa itu? Larangan boros harta atau membelanjakan harta pada sesuatu yang tidak bermanfaat. Apalagi pada sesuatu yang haram. Pemborosan harta untuk sesuatu yang tidak manfaat. Andai kita katakan tidak haram sekalipun, tidak ada juga manfaatnya. Seorang muslim itu hartanya tidak boleh dia pergunakan kecuali untuk hal yang bermanfaat. Baik bermanfaat untuk dunianya, terutama untuk akhiratnya. Apalagi kalau hukumnya ternyata haram, bukan sekedar nggak manfaat. Hukumnya haram. Dan terkadang jemaah sekalian berlebihan mereka hargai. Sampai ratusan juta. Bahkan ada yang miliaran. Puluhan juta pun sudah nggak masuk akal. Yang mungkin modalnya cuman nggak sampai 100.000 dia buat. Kita punya harta, kita beli sesuatu, katakanlah bermanfaat, tapi manfaatnya sedikit. Sementara ada yang lebih bermanfaat. Untuk sedekah, minimal untuk menabung. Untuk sedekah jemaah sekalian, betapa banyak orang miskin yang butuh bantuan. Baik, ini sebab yang kelima.
Sebab yang keenam, mengapa diharamkan? Kalau itu gambar bernyawa laki-laki, maka itu bisa menjadi fitnah bagi kaum wanita. Begitu pula sebaliknya, gambar bernyawa kaum wanita menjadi fitnah bagi kaum laki-laki. Ini juga sebab yang lain. Fitnah. Ya, betapa banyak seseorang mengupload foto-fotonya di Facebook. Menjadi fitnah jemaah sekalian. Sama saja. Wanita adalah fitnah bagi laki-laki, dan laki-laki adalah fitnah bagi wanita. Dan Allah telah perintahkan, wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada laki-laki yang beriman, tundukkan pandangan mereka dan jaga kemaluan mereka dari wanita yang tidak halal bagi mereka. Perhatikan jemaah sekalian ayat ini. Allah melarang kaum laki-laki memandang kaum wanita. Ini ayat berlaku umum. Sama saja. Memandang langsung atau melalui media. Sama saja, ayat ini juga umum. Dia sudah berhijab atau belum berhijab. Belum berhijab atau sudah berhijab, sama saja. Para wanita jangan salah kaprah. Karena menganggap sudah berhijab, sudah bercadar, berarti boleh upload foto di medsos. Tidak. Allah menyuruh kaum laki-laki menahan pandangan. Itu larangannya umum. Jangan kalian memandang yang haram, atau hendaklah kalian tundukkan pandangan kalian. Itu maknanya umum. Sama saja wanitanya membuka aurat atau sudah menutup aurat. Tidak boleh. Iya. Jadi ini fitnah. Baik. Jemaah sekalian, inilah pembahasan yang kedua. 6 sebab pengharaman.